percaya. Mukjizat itu sangat penting, ya. Lalu apa yang terjadi di sini? Setelah orang di Israel, Bapak Ibu, pecah dan menjadi dua. Sebagian besar, ya, mulai percaya dewa dari mana? Setelah Raja Salomo meninggal, anaknya yang jadi raja, yang namanya Rehoboam. Pada waktu itu seorang yang namanya Jeroboam, ya, dia merupakan melawan anak Raja Salomo, dan dia meyakinkan, berhasil untuk meyakinkan 10 suku daripada percaya Tuhan, percaya anak Raja Salomo, mentaati anak Raja Salomo yang namanya Rehoboam. Mereka mulai apa? Percaya, meyakinkan mereka percaya dewa daripada Tuhan. Walaupun yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian itu Tuhan. Ya, setelah mereka hidup tinggal di Mesir sebagai orang budak selama 400 tahun. Ya, Exodus namanya. Ya, Exodus keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian. Apalagi Tuhan janjikan dia mau kasih tanah ini kepada orang Israel, kepada Abraham keturunan dari dia. Saudara-saudari, 10 suku mulai percaya dewa. Dan Jezebel, ya, salah ini istri raja, ya, meyakinkan bangsa Israel. Dia juga membunuh banyak nabi, tapi dia tidak terlalu menentukan lagi ke kelaparan, hujan tidak turun. Walaupun tanah susu dan madu, memang mata air, utara, timur, barat, selatan mati, kering jadi. Tidak, karena tidak ada hujan. Akhirnya dia meminta dari nabi-nabi Baal, dari Ahab dan suaminya, naik ke Gunung Karmel, ke tempat ini. Untuk apa? Membuktikan. Walaupun Bapak Ibu mereka sudah tahu baca Alkitab, tapi juga perlu mukjizat. Nabi Elia dia membawakan 2 ekor sapi. Satu kasih kepada nabi-nabi Baal dan satu buat dia. Katakan ini adalah daging sapi. Memotong dia, taruh di atas kayu tapi tanpa menyalakan api. Dan karena kalian lebih besar, lebih banyak dari aku, mulai berdoa. Mereka mulai berdoa. Kepada siapa? Kepada dewa patung, Bapak Ibu. Yang dibuatan oleh manusia, tapi tidak ada. Setelah itu, ketika Nabi Elia rasa mereka kalah, tidak bisa bawa api, dia katakan, aku akan berdoa. Dia membangun altar dan dasarnya fondasinya 12. Kenapa dia 12? Karena dia mau 12 hukum percaya. Tidak mau pecah lagi. Dan dia taruh kayu di atas kayu, dia memotong daging taruh lagi. Dan dia mulai berdoa dan tiba-tiba api turun dari surga. Saudara-saudari, ketika api turun dari surga membakar daging kayu dan air, mereka melihat itu, mereka nabi-nabi Baal takut dan mereka lari. Tapi mereka ditangkap di mana? Di sungai Kishon. Dan Nabi Elia membantai mereka 450 nabi-nabi dibunuh oleh Nabi Elia. Saudara-saudari, Indonesia juga dari Permata Tour, dari Travel Line. Namanya Karmelit. Namanya diambil dari gunung Karmel. Karmel dalam bahasa Ibrani artinya kebun anggur Tuhan. Kebun anggur Tuhan. Bapak Ibu, gereja ini tutup karena ini sekarang jam 2. Hampir jam 1 ya, jam 12 tutup. Lalu kalau mau doa, mau foto, baru kita balik ke gereja. Bentar lupa Mas ini. Apa? Di gereja ini hanya sebagai monumen sajakah atau masih ada peninggalan dari sejarah itu sendiri? Ada gua. Ada gua. Ada gua yang di dalam gereja memperingati Nabi Elia. Setelah dia melakukan mukjizat, kalau sudah baca Alkitab, apa yang terjadi? Dia lari. Dari mana? Dari siapa? Dari Jezebel, karena dia mau membunuh dia. Ya. Dan dia tinggal di sini. Baru dari sini dia jalan ke mana? Ke Negev, ke Horeb. Dan dia tinggal di padang gurun Yehuda di sungai Kerit. Di mana burung kakak bawa roti ya, kepada dia. Baru dia jalan ke Horeb. Jadi gua itu merupakan tempat tinggal sementara saja gitu. Sementara dan mukjizatnya. Sebelum dia pergi ke Kerit ya. Mukjizatnya di sini. Biar kita tahu apakah ini hanya Selain biara ini, ya ada tempat lokasi di mana api turun dari surga di sini. Tapi karena ini sejarah sudah yang hampir 3.000, tidak tahu persis. Karena ada 2 lokasi, jujur, ada 2 lokasi sini dan ada di ujung Karmel, tempatnya namanya Muharraqah. 2 biara namanya Karmelit, dua-duanya memperingati Nabi Elia. Oke, sip. Mukjizat. Biar kita mengerti.
Ya.